Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zuhra, NIM 210222013, reguler A kelas 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan organisasi. Yang pertama, apa sih itu kepemimpinan? Jadi, kepemimpinan adalah proses dua pihak, dua arah, artinya satu pihak harus mengetahui cara memimpin dan pihak lain harus mengetahui cara mengikuti. Adapun definisi kepemimpinan seperti yang diungkapkan di atas berimplikasi pada tiga hal utama seperti dikemukakan di bawah ini. Locke, tahun 1997. Yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan, atau pengikut. Kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Jika tidak ada pengikut, maka tidak akan ada pula pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin seseorang, pemimpin harus melakukan sesuatu. Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu posisi otoritas. Yang ketiga, kepemimpinan harus membujuk orang lain untuk mengambil tindakan. Adapun yang kedua, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ada 4. Yang pertama, pemimpin memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Yang kedua, pemimpin selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap bawahan. Dan yang ketiga, pemimpin meyakinkan kepada bawahan bahwa tugas-tugas harus dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemimpin. Dan yang keempat, pemimpin lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas daripada pembinaan dan pengembangan bawahan. Dalam organisasi, pemimpin dibagi dalam 3 tingkatan yang tergabung dalam kelompok anggota-anggota manajemen. Ketiga tingkatan tersebut adalah yang pertama, manajer puncak atau top manager, yang kedua, manajer menengah atau middle manager, yang ketiga, manajer bawahan atau lower manager. Yang ketiga, kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang ada pada diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Kepemimpinan informal sering juga disebut dengan istilah headship atau kepemimpinan informal tidak didasarkan pada pengangkatan. Efektivitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan pada praktik atas kepemimpinan seseorang. Biasanya kepemimpinan informal didasarkan pada beberapa kriteria, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan atau memikat hati orang lain. Yang kedua, kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain. Yang ketiga, penguasaan atas makna tujuan organisasi yang hendak dicapai. Dan yang keempat, penguasaan tentang implikasi-implikasi pencapaian dalam kegiatan-kegiatan operasional. Dan yang kelima, pemilihan atas keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Adapun tipe-tipe kepemimpinan, ada 5. Yang pertama, tipe kepemimpinan autokratis. Yang kedua, tipe kepemimpinan militeristis. Yang ketiga, tipe pemimpin paternalistis. Yang keempat, tipe kepemimpinan karismatis. Dan yang kelima, tipe kepemimpinan demokratis. Selanjutnya, kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi organisasi adalah komunikasi organisasional yang terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok.
Adapun faktor arus komunikasi, yang pertama keterbukaan, yang kedua pesan yang berlebihan, yang ketiga kepercayaan kepada penulis, dan yang keempat penyaringan. Selanjutnya kepemimpinan dan masalah atau konflik organisasi. Konflik adalah suatu situasi di mana dua atau banyak orang yang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya. Konflik biasanya timbul dalam suatu organisasi dalam akibat adanya berbagai masalah dalam hal yang pertama komunikasi, yang kedua hubungan pribadi, yang ketiga masalah struktur organisasi. Adapun sifat-sifat fungsional, yang pertama, pemimpin menemukan cara penggunaan dana yang baik, yang kedua, mendatangkan kehidupan baru di dalam hal tujuan serta nilai organisasi, yang ketiga, lebih mempersatukan para anggota organisasi, dan yang keempat, penggantian pemimpin yang lebih cakap, bersemangat, dan bergagasan baru. Baik, mungkin itulah materi yang sempat saya jelaskan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.